Dinamika penduduk dipengaruhi oleh 3 jenis, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertama, contoh kelahiran umum, yaitu di setiap 1000 penduduk usia reproduktif sampai dengan usia 45 tahun ada bayi yang lahir. Nomor 2, kelahiran kasar. Di setiap 1000 penduduk ada bayi yang lahir. Dan yang ketiga, kelahiran khusus, yaitu di setiap 1000 penduduk tertentu ada bayi lahir. Kemudian masuk ke dalam kematian. Kematian IMR, yaitu di setiap 1000 penduduk wanita ada bayi yang mati. Kemudian kematian CDR, yaitu di setiap 1000 penduduk mati. Kemudian yang ketiga, kematian ASDR, yaitu di setiap penduduk tertentu ada penduduk yang mati. Dan yang terakhir ada migrasi. Yang pertama, migrasi masuk merupakan masuknya penduduk di wilayah ke suatu wilayah tertentu per 1000 penduduk di wilayah tertentu. Migrasi keluar merupakan perpindahan keluar dari suatu daerah asal. Yang ketiga, migrasi bruto merupakan jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar. Dan yang ketiga, migrasi neto merupakan selisih antara jumlah penduduk masuk dikurangi penduduk keluar. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pro dan antinatalitas dan pro dan antimortalitas. Yang pertama ada pro dan antinatalitas, yaitu merupakan kemampuan wanita untuk melahirkan yang mencerminkan jumlah bayi yang dilahirkan. Contohnya yaitu menunda menikah, membatasi usia minimum nikah, dan adanya program keluarga bencana. Dan selanjutnya ada pro dan anti mortalitas. Mortalitas merupakan angka yang menunjukkan banyaknya penduduk yang meninggal. Contohnya yaitu kecelakaan, harapan bayi tidak disertai dengan gaya hidup orang tua, dan gangguan pertumbuhan. Selanjutnya kita masuk ke materi pertumbuhan penduduk dan proyeksi penduduk. Yang pertama, kepadatan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh besarnya kematian, kelahiran, dan migrasi. Nomor 2, pertumbuhan penduduk merupakan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh besarnya kematian, kelahiran, dan migrasi. Nomor 3, proyeksi penduduk menyajikan data kependudukan yang berisi gambaran keadaan jumlah penduduk dan komposisi penduduk pada waktu mendatang. Nomor 4, mobilitas penduduk merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain. Misalnya, Roni bekerja di Jakarta, tetapi tempat tinggalnya berada di kota Tangerang. Setelah itu kita masuk ke materi yang terakhir, A. Yang pertama, diketahui jumlah kelahiran 96.700 dan jumlah kematian 65.900 jiwa. Kemudian jumlah penduduk di tahun terakhir sama dengan angka kelahiran dikurangi angka kematian. Jadi 96.700 dikurangi 65.900 dan hasilnya 308. Nomor 2, diketahui jumlah kelahiran 967.000 jiwa dan jumlah kematian 59.000 jiwa. Jumlah penduduk migrasi masuk sebesar 25.000 jiwa dan jumlah penduduk migrasi keluar sebesar 20.000 jiwa. Kemudian jumlah penduduk per tahun dikurangi jumlah kelahiran per tahun dikurangi jumlah penduduk per tahun. Kemudian ditambah jumlah penduduk migrasi masuk dikurangi jumlah penduduk migrasi keluar. Kemudian jadi 96.700 dikurangi 65.900 ditambah 25.000 dikurangi 20.000 dan hasilnya 308.000 ditambah 5.000 dan hasilnya 313.000. Yang nomor B, dampak positif mobilitas penduduk permanen, yaitu mendorong kemajuan seseorang, mempercepat integrasi sosial, mampu mengurangi kesenjangan antara kemakmuran di masyarakat. Dampak negatif mobilitas penduduk permanen, terbatasnya kesempatan kerja yang ada banyaknya pengangguran, terjadinya konflik. Dampak positif mobilitas penduduk non-permanen, tersedia tenaga kerja di tujuan tersebut, memberikan kesempatan untuk belajar tentang budaya baru. Kemudian dampak negatif mobilitas penduduk non-permanen, meningkatnya diskriminasi terhadap masyarakat pendatang, timbulnya kerusakan lingkungan di masyarakat setempat.